Kisah misteri kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang tinggal di sebuah desa. Nama desa tersebut kali ini akan kita rahasiakan, namun bisa kita infokan jika desa tersebut terletak di Kabupaten Malang. Desa tersebut masih cukup asri karena masih banyak didapati pepohonan yang rindang. Namun, di balik keasriannya, desa tersebut menyimpan kisah misteri yang menakutkan. Terdapat sebuah makam desa yang sudah berusia ratusan tahun. Konon, menurut pitutur orang-orang tua, makam tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan. Makam tersebut tergolong cukup luas dengan dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Beberapa makam diperlakukan secara khusus dengan diberi penutup di atasnya. Konon, makam-makam itu merupakan makam tokoh dan orang yang dituakan di daerah tersebut. Dulu, pada hari-hari tertentu, masih ada orang yang melakukan semacam ritual di makam itu. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu sudah tidak pernah lagi dilakukan. Meski demikian, nuansa mistis itu masih begitu terasa. Berbeda dengan makam-makam pada umumnya, kesan mistis begitu terasa, bahkan di siang hari. Suara angin yang menerpa rumpun bambu serta gesekan dari batang-batang bambu itu menimbulkan suara yang menambah kesan mistis. Pasalnya, sudah banyak penduduk desa yang diteror saat melewati makam itu. Bahkan ada kisah mencekam yang sulit dijelaskan dengan nalar manusia. Malam itu, sebut saja namanya Pak Parno, baru saja pulang dari hajatan di desa tetangga. Jalan menuju desa tersebut memanglah melewati makam kuno itu. Lampu di sekitar makam memang sangat minim. Hanya ada satu lampu yang berada tepat di depan pintu masuk makam. Dan itu pun tidak mampu menerangi jalan. Para penduduk sudah pernah mencoba menerangi area itu, tapi tiap kali dipasang lampu, keesokan harinya lampu tersebut mati. Bahkan beberapa lampu itu ada yang sampai pecah. Seolah-olah ada sosok yang tak senang dengan hal itu.
Parahnya lagi, orang yang memasang lampu itu keesokan harinya entah kenapa mengalami demam hingga beberapa hari. Hingga akhirnya penduduk desa pun pasrah, hingga hanya menyisakan satu lampu yang sampai sekarang masih bertahan. Ada sebuah mitos yang beredar, jika ada pengendara motor melewati makam itu harus memelankan kendaraannya dan mengucapkan salam. Kembali lagi pada Pak Parno. Malam itu saat hendak pulang, entah kenapa perasaan Pak Parno begitu gelisah, seperti ada yang mengganjal di hatinya. Saat hendak melewati makam itu, perasaan gelisah itu semakin menjadi-jadi. Jantungnya berdebar, seolah ada yang menantinya. Kala itu, Pak Parno teringat akan mitos yang berkembang. Namun, karena malam itu terasa amat mencekam, Pak Parno berinisiatif memacu kencang motornya agar kengerian itu dapat segera berlalu. Tapi bak buah si malakama, hal yang sebaliknya justru terjadi. Bukannya bisa segera lepas dari kengerian itu, Pak Parno harus menerima saat tiba-tiba motornya mogok tepat di depan makam. Seolah motor Pak Parno kehilangan tenaga. Padahal Pak Parno yakin betul jika bahan bakar motornya masih cukup banyak. Aduh, ngopo iki? Koyo dadak mogok to. Perasaan bensine isih akeh. Waduh, piye iki? Pak Parno dihinggapi kepanikan. Beberapa kali motor itu coba dinyalakan, namun tetap saja tidak bisa. Keringat mulai menetes dari dahi Pak Parno. Meski malam itu cuaca terasa dingin. Aduh, kok tetep gak iso? Ya wis lah, tak dorong wae. Pak Parno yang tidak sabar memutuskan untuk mendorong motornya agar bisa segera pergi dari tempat itu. Tapi anehnya motor itu tak mau sedikit pun bergeser dari tempatnya. Sekuat tenaga Pak Parno mencoba, namun hal itu seolah nampak sia-sia belaka. Seolah-olah ada yang sedang menahan motornya. Loh, kok gak iso? Ngopo neh iki?
piye to? Kepanikan semakin menjadi-jadi. Apalagi malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini cukup keramat. Menoleh ke sana kemari, berharap ada seseorang yang dapat ia mintai pertolongan. Kok yo gak ada orang to? Apes tenan iki wong? Suara angin berhembus di antara rimbunan bambu, menciptakan suasana yang mencekam. Dan tiba-tiba bambu merunduk menutup jalan. Meski tertiup angin, mestinya tak sampai membuat bambu merunduk serendah itu, seolah-olah ada yang sedang menariknya. Loh, astagfirullah. Bambu itu seolah tidak mengizinkan Pak Parno untuk pergi meninggalkan tempat itu. Angin semakin kencang dan tiba-tiba angin itu lenyap begitu saja. Tuli. Pak Parno terhenyak mendengar panggilan itu. Perlahan Pak Parno menengok ke arah suara itu berasal. Dan betapa kagetnya saat Pak Parno melihat sosok lelaki tua. Menurut cerita Pak Parno, sosok itu terlihat mengenakan udeng dan membawa tongkat. Sosok itu nampak begitu tua, dengan jenggot panjang yang berwarna putih keabuan. Alis matanya pun begitu panjang serta berwarna keputihan. Pak Parno entah karena saking kagetnya atau karena takut, beliau hanya mampu menatap dan terdiam. Tak sedikit pun kata mampu ia ucapkan. Ngopo le awakmu kesusu? Arep nyandi. Pak Parno tetap mematung, seolah tak mampu menggerakkan tubuhnya. Lek ditakoni wong tuwek, iku dijawab. Barulah saat itu Pak Parno mampu bergerak. Mbah, kula badhe mantuk. Ngapunten, Mbah. Kula badhe mantuk, Mbah. Gak usah kesusu. Ayo mampir sik. Mampir pundi, Mbah? Kakek itu menunjuk arah makam. Yang anehnya, jika dilihat saat itu, nampak sebuah gapura megah seperti gapura zaman kerajaan di masa lalu. Mampir kono nang omahe Mbah. Pak Parno sadar akan keanehan itu. Matur nuwun, Mbah.
Kula badhe mantuk mawon. Kula nyuwun mantuk, Mbah. Dengan terbata-bata, Pak Parno berusaha menjawab. Dan tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya. Sosok itu begitu mengerikan. Yang dapat Pak Parno gambarkan, sosok itu memiliki mata merah dan bau busuk yang begitu menyengat. Pak Parno dihempaskan sosok itu hingga tak sadarkan diri. Barulah keesokan paginya Pak Parno sadar, dan sudah banyak warga yang ada di sana. Ternyata pagi itu ada salah satu warga yang melihat Pak Parno pingsan di parit depan makam. Lantas orang itu segera memanggil warga sekitar untuk menolong Pak Parno. Kejadian itu menjadi peringatan bagi penduduk desa agar lebih berhati-hati saat melintasi makam kuno itu. Kisah itu merupakan satu kisah dari banyak kisah lainnya tentang kengerian makam kuno tersebut.